Selamat siang pemirsa. Kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk, dialog siang khas Berita 1. Saya Wiki Adrian. Dan juga bersama saya Eliza Hasan. Hari ini kita akan membahas topik cara berjalan benar, tubuh pun sehat. Rahasia berjalan alami. Hal-hal sederhana yang kita lakukan sehari-hari ternyata sangat mempengaruhi kesehatan tubuh, termasuk cara berjalan. Cara yang salah dalam berjalan berpotensi memicu kerusakan postur hingga kesehatan organ tubuh vital seperti jantung dan otak. Dengan memperhatikan cara melangkah dengan benar, maka seseorang dapat menggunakan otot dan sendi secara benar, tepat, dan alami. Tubuh pun akan melakukan fungsi-fungsi penyembuhan alaminya setiap kali berjalan. Tak hanya gangguan postur, penyakit kronik seperti stroke atau kanker pun dapat mengalami perbaikan dari memperbaiki cara berjalan. Ini berhubungan dengan pengembalian semua fungsi-fungsi alami tubuh. Dengan begitu, penyakit pun secara alami juga akan membaik. Pemirsa, cara berjalan ternyata sangat mempengaruhi kesehatan tubuh. Lantas, cara berjalan seperti apa yang baik dan sehat? Untuk membahasnya itu, di studio telah hadir Grand Master Rahasia Berjalan Alami, yaitu Irmansyah Effendi. Ya, dan di studio juga sudah hadir dua klien rahasia berjalan alami, ada pengusaha nasional dan juga seorang filantropis Bapak Mudayapo dan juga karateka Mas Dani. Apa kabar Bapak-bapak? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Oke. Sehat semua ya, Wiki, ya. Nih karena jalannya sehat nih. Betul. Sehat ya Pak Budaya ya. Betul. Eliza ini kayaknya akan saya mau nanya langsung nih, tanya-tanya rahasia kesehatannya. Mungkin karena kita adalah jalan sehat. Ini hal yang setiap hari kita lakukan adalah hal sederhana yang mungkin orang tidak pernah menyangka bahwa ini terkait dengan kesehatan kita. Saya ke Pak Irmansyah dulu. Ini sebenarnya kok bisa sih dengan berjalan yang benar ini mempengaruhi kesehatan kita? Ya, kalau kita berjalan dengan benar, semua otot, meridian, zona refleksologi kita akan dibenarkan. Jadi itu akan tidak hanya membenarkan otot-otot tubuh, juga ke organ-organ dalam tubuh. Ya. Kalau orang-orang kebanyakan tidak tahu, jadi sebenarnya berjalannya memakai tulang, menekan sendi-sendi, sehingga tulang, sendi bisa masalah, organ tubuh juga bermasalah. Oke. Ya kan banyak juga kan yang akhirnya jalan pagi seperti itu. Nah berarti mereka juga belum tentu benar dong seperti itu. Betul. Jadi kebanyakan orang walaupun sudah sering berjalan masih belum tahu mengenai ini, makanya kita sebutnya rahasia berjalan alami. Rahasia. Saya jadi penasaran, nanti minta dievaluasi cara jalan saya sama Pak Irwan bener apa enggak gitu ya. Saya ke Pak Po terlebih dahulu. Ini usianya sudah lanjut namun kemudian masih sangat sehat. Kalau dilihat dari khasiat lah ya, selama ini sudah melakukan berjalan yang benar gitu. Yang dirasakan oleh Pak Po sekarang seperti apa, Pak? Ini dulu kalau saya jalan sering capek. Bukan itu aja, pinggang saya bertahun-tahun. Saya itu orang katakan kejepit dan lain segalanya. Itu sangat mempengaruhi. Apalagi saya sering main golf, suka main golf. Jadi apa yang saya lakukan? Tiap hari saya sengaja bawa ini. Ya. Saya sengaja bawa ini. Apa ini Pak Po? Jadi saya itu tiap hari ya begini. Misalnya gini ya. Ini saya semacam sabuk gitu Pak ya? Bukan ini aja, ke chiropractic, kemana. Nah ini gini. Memang rasanya enak. Ya tapi ya susah tiap kali begini terus ya. Jadi itu sebagai pengganjal ya, penyangga supaya tetap lurus badannya seperti itu. Nah itu saya diberitahu rahasia berjalan alamiah tuh, saya pikir apa benar ini, ya. Terus saya praktekkan, karena logik masuk akal. Cara berjalan benar itu masuk akal. Saya pikir saya tidak gampang terima sembarangan ya. Ini berjalan benar, jadi cara yang benar. Tahu-tahu saya praktekkan kurang 2-3 minggu tuh menyembuhkan sendiri. Jadi mengatur sendiri secara alamiah dan lain-lainnya itu. Jadi
saya tertarik. Tertarik, Itu saya teruskan sampai dengan sekarang. Dan bukan itu aja, jadi selain seger badan dan mental juga lebih tenang. Itu akibat dari itu. Permasalahannya adalah karena saraf kejepit, sakit pinggang. Bukan kejepit, lainnya juga. Lainnya ada permasalahan. Saya ke Mas Dhani terlebih dahulu. Atlet sebetulnya perlu atau tidak memiliki cara berjalan yang benar? Ya, karena kita lihat kan biasanya atlet ini kan suka stretching dulu di awal, dan itu mungkin tidak perlu juga nih kadang-kadang, tapi ternyata salah juga. Iya. Sebenarnya sih waktu saya diperkenalkan RBA ini gitu, cuman aneh aja gitu, kita kan yang latihannya istilahnya yang ekstrim ya, luar biasa gitu, kayaknya kita lebih merasa kita bisa segalanya gitu, tapi begitu ini kan simple doang, cuma jalan doang, semua orang juga bisa gitu jalan, ya kan? Nah, jadi pertama sih nggak kurang begitu itu ya, kurang begitu apa namanya? Nggak percaya ya? Iya. Terus setelah itu baru kok ikut gitu ya. Waktu itu permasalahannya apa, Mas Dhani? Misalnya ada cedera kah atau apa? Sebenarnya sih kalau karateka hampir semua badannya cedera ya. Pasti cedera. Siapa suruh jadi atlet karate? Iya. Banting-banting. Udah pasti cedera gitu. Kita banyak cedera macam-macam. Mungkin ada saraf terjepit, ada yang ada persendian-persendian yang nggak lama lah sembuhnya atau dan lain sebagainya gitu kan. Badannya juga gitu. Tapi setelah kita ikutin itu kok mulai satu-satu tuh sembuh. Dari ankle, terus entah gitu lutut, terus pinggang, kok ini semuanya ya gitu. Terus otot-ototnya bisa ngerasa semuanya gitu. Sampai dalam badannya tuh kita kan kalau saya karatenya full contact. Jadi kita langsung sistemnya KO kan. Jadi langsung kena nggak ada protektor. Gitu. Nah, jadi kalau dalamnya itu aja kita sampai bisa ngerasa yang sakit itu kayak lepas gitu loh. Ada perbaikan yang dirasakan gitu ya. Nah, saya kembali lagi Pak Irman. Jadi saya penasaran sebenarnya kalau kita berjalan, ini letak kesalahannya tuh di mana sih? Biasanya. Pas napaknya atau pas di mana? Ya, paling utama sebenarnya kita tuh menekan tulang dan sendi-sendi kita. Tapi juga ya biasanya orang kalau kita lihat kan sering menggeo, ya ada yang menekan ke lutut, jadi napaknya salah, menggerakkan kakinya salah, dalam banyak halnya salah sebenarnya. Nah ini jadi kalau kita bisa nggak sih kita mengetahui bahwa ini jalan kita salah atau yang kita rasakan sendiri bahwa kayaknya jalannya nggak benar nih kayak gitu, bisa nggak sih Pak? Kalau sudah mengerti dasarnya bisa. Jadi sebenarnya kalau kita berjalan cukup benar, kita akan merasakan otot-otot kaki kita mengencang dan setiap langkah kita itu sampai ke seluruh tubuh kita terasa. Berarti pegel-pegel itu mungkin salah satu ciri-ciri atau mungkin salah satu hal yang ditimbulkan ketika kita salah berjalan. Dari kita salah berjalan ya, seperti itu ya. Iya, benar. Baik. Menarik sekali. Saya juga ada pertanyaan-pertanyaan pribadi yang akan saya sampaikan gitu ya. Kita akan jeda. Kita akan kembali ya usai jeda berikut pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, kembali di Dialog Lunch Talk dan saya kemudian ingin langsung bertanya kepada Pak Po. Ketika pada saat itu mengalami permasalahan di sekitar pinggang gitu ya dan juga lutut ya Pak ya? Betul. Dan struktur tubuh juga dan ada permasalahan-permasalahan kesehatan yang dialami saat itu. Ketika melakukan ataupun mempraktekkan cara berjalan yang benar ini, waktu itu penyesuaiannya seperti apa Pak? Sempat ngerasa nggak enak karena mungkin cara berjalannya harus dirubah? Begini, ternyata begitu dirubah, dasarnya itu merasa lain. Badan itu justru mendapat energi waktu jalan. Pada umumnya kalau kita jalan salah itu capek. Kalau ini mendapat energi, perasaan itu langsung. Jadi kalau ada benefit, apalagi seorang pengusaha ya, langsung diterima aja. Ternyata ada gunanya. Langsung dipraktekkan. Dan ternyata bisa, bukan ini, perutnya jadi kecil. Kecil. Wah ini berarti pas buat wanita juga untuk perutnya. Bagus. Ini dadanya sini. Ini Pak. Mungkin wanita juga perlu ya dadanya.
Nah, itu benar-benar dirasakan. Walaupun pada saat itu awalnya tidak nyaman ya, karena memang harus merubah cara berjalannya. Sebetulnya nyaman, tidak nyaman itu sebenarnya agak tidak nyaman, tapi langsung kelihatan manfaatnya. Jadi mengubah kebiasaan jalan dari yang tadinya mungkin dinilai salah dan sekarang akhirnya berjalan dengan benar, itu tidak mengalami kesulitan berarti ya Pak Boy? Enggak, karena cara melatihnya bukan jalan begini. Jadi melatihnya ada cara step by step. Bila perlu nanti bisa diajarkan jalannya. Nanti kita minta diajarin ya. Betul, nanti coba dipraktekin. Mas Dhani juga seperti itu ya, ketika akhirnya mempraktekkan cara berjalan yang benar, ada penyesuaian yang mungkin dirasakan waktu itu? Iya, jadi banyak ya. Seperti Pak Po bilang juga, ya yang tadinya sakit-sakit tuh mulai ada perbaikan gitu. Terus udah gitu energinya jadi lebih lebih naik. Terus udah gitu nafasnya tuh lebih plong gitu. Pak Irwan, apa sih sebabnya kok bisa seperti itu, merasa energized gitu? Atau memang ada tahapan-tahapannya juga terkait dengan, kalau tadi kan Pak Po melihat bahwa mengatakan ada langkah-langkahnya, tidak sekaligus mengubah kebiasaan jalan. Ya, sebenarnya kan gini, kita manusia, tubuh kita punya kemampuan yang sangat alami dalam menyembuhkan diri. Kalau kulit kita terpotong, ya luka akan sembuh sendiri. Dan kita tahu pun sebenarnya kalau operasi, bagian yang masalah dipotong oleh dokter, ya dibenarkan. Tapi kan lalu tubuh juga menyembuhkan diri sendiri. Nah, sebenarnya tubuh kita itu punya banyak sekali kemampuan menyembuhkan diri sendiri, tetapi kita yang menahannya. Itulah makanya orang-orang ada yang mencoba akupuntur, ilmu pengobatan dari Tiongkok ya, ataupun akupresur. Nah, kalau kita melakukan RWA ini dengan benar, sebenarnya setiap langkah kita seakan-akan memperoleh terapi akupuntur, akupresur, dan tambahan lagi. Karena kalau terapi-terapi itu mungkin kan bersifat lokal, satu masalah tertentu yang kita sudah tahu, tapi dengan RWA seluruh tubuh kita akan benarkan. Nah, ini kalau tahap latihannya sendiri, antara mungkin kayak ada karakternya sendiri atau tidak, misalnya kayak Mas Dhani sebagai seorang atlet dan juga Pak Po yang sibuk dengan aktivitasnya. Nah, ini ada nggak sih untuk karakter bagi yang terbatas dengan usia atau mungkin dia mengalami sakit sebelumnya? Cara-caranya apa customize atau sama atau berbeda? Setelah bertahun-tahun meneliti ya dengan banyak teman-teman, kita mencoba memformulasi sehingga RBA ini dapat dipergunakan oleh berbagai usia, berbagai latar belakang. Jadi Pak Po, Pak Dhani, dan misalnya yang anak-anak kecil pun atau yang sudah sangat lanjut pun bisa memakai teknik yang sama, metode yang sama, dan manfaatnya akan sangat maksimal. Ya. Pak Po, waktu itu mempraktekannya mudah atau sulit sih Pak Po? Berdiri nanti, you bisa diberitahu. Nanti saya minta diajarin sama Pak Po ya? Iya, di sini juga bisa. Nah, itu cuma sebetulnya ya. Yang dulu ada jalan model begini, ada gini, dan ya, hanya kalau bawahnya macam-macam ya. Atau satu begini, itu ya dibenarkan begini aja. Berapa lama waktu itu dari cara jalan yang enggak, jadi kalau setiap hari latihan 1 jam, 1 jam setengah, dalam seminggu 2 minggu luar biasa hasilnya. Seminggu. Dan 3-4 hari aja udah kelihatan. Ini berarti ada durasinya nggak sih Pak Irmansyah untuk latihan jalan alami atau sehat ini? Ya kita menganjurkan latihannya cukup misalnya 1,5 jam untuk terbaik ya. Tapi kalau yang masih belum cukup kuat, belum cukup sehat, 30-45 menit juga cukup. Karena kalau baru berapa langkah saja, itu kan baru pemanasan saja. Kalau untuk hasil terbaik tentu kita mau latih yang cukup. Efek-efek yang dirasakan pertama kali ketika kita mempraktekkan cara berjalan dengan baik. Tadi ada yang bilang pegal-pegal dan lain sebagainya. Ada yang kemudian tadi juga sebelum kita mulai dialog gitu ya, tangannya sampai berkeringat apa segala. Ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini bentuk penyesuaian yang memang dirasain sama semua orang? Ya, kalau pegal-pegal kebanyakan orang mengalaminya karena otot-otot yang bertahun-tahun kita tidak pernah pergunakan dengan berjalan yang benar, kita mulai pergunakan. Tapi kalau orang-orang yang merasa misalnya sampai tangan yang bengkak, berkeringat dan sebagainya, itu sebenarnya bagus. Karena kan kita lihat, kita cuma berjalan, tetapi kok bisa sampai tangan yang bengkak. Artinya itulah meridian ya dan zona refleksologi di seluruh tubuh sudah mulai dibersihkan. Oke. Wiki, saya penasaran juga sama Mas Dhani. Mas Dhani ini kan kalau menurut Mas Irman tadi Pak Irman juga mengatakan ada perlatihan beberapa menit dan juga
pertama kali Anda merasakan atau mencoba jalan sehat ini pegel-pegel juga nggak sih? Atau sudah biasa karena sudah sering latihan juga dengan pemanasan sebelum karate? Pegelnya sih nggak terlalu pegel ya. Cuman yang sakitnya itu sebenarnya sih karena saya lakuin itu mungkin badan saya tadi udah sakit gitu. Nah sakitnya jadi sembuh. Makanya jadi saya ikut lakukan terus gitu. Berbeda mungkin ada karakter orang yang berbeda. Oh ini pegel dulu baru ikut terus gitu. Ini saya masalah dari dulu emang udah sakit-sakit. Udah banyak sakitnya gitu. Tapi begitu saya ngelakuin itu, loh, kok ada perubahan gitu dan semakin saya mendadak sembuh gitu. Nah itu dia gitu. Jadi yang sakit jadi sembuh. Betul. Nah kalau yang salah alamiah jadi dibenarkan secara alamiah. Itu dia. Berarti yang tadi sakit sembuh dan yang tadinya salah diperbaiki, sedikit-sedikit pegel tapi itu adalah menuju kebaikan ya. Ibaratnya menuju ke kesehatan. Ini sebagai menarik perbincangan kita ini Wiki, dan kita akan lanjutkan jalan sehat ini untuk kesehatan juga. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali bersama kami masih dengan jalan yang benar, tubuh pun sehat. Nah, saya jadi kalau mungkin kita berkata bahwa ini kan kalau jalan, maka orang akan berpikir ini pasti ngaruhnya ke postur tubuh, ke tulang belakang, mungkin seperti itu. Tapi ketika saya membaca rahasia dari berjalan sehat ini ternyata juga bisa menghilangkan ataupun penyebab-penyebab dari penyakit kanker atau kronis lainnya juga bisa hilang dengan jalan sehat ini. Benar demikian? Iya, sangat banyak. Mungkin banyak orang tidak tahu bahwa Hippocrates yang kita kenal sebagai bapak kedokteran modern mengatakan bahwa berjalan itu adalah obat terbaik bagi manusia. Nah sebenarnya banyak sekali ya badan-badan institusi di seluruh dunia yang mengadakan berbagai penelitian yang membuktikan bahwa berjalan kaki itu memberikan manfaat yang sangat banyak bagi kesehatan. Tapi kita tahu itu semua dengan cara berjalan yang masih belum terbaik. Jadi begitu kita cara berjalan yang membaik, hasilnya akan berlipat ganda. Nah, seluruh seperti tadi saya sudah singgung ya, seluruh kemampuan alami tubuh kita akan muncul. Nah, kita tahu juga kebanyakan penyakit adalah karena diri kita sendiri. Dengan berjalan yang benar, penyebab-penyebab yang dari diri kita sendiri itu kita hentikan. Jadi manfaatnya 2 kali lipat ya. Kita hentikan penyebab-penyebab yang jeleknya, kita biarkan kemampuan alami kita muncul sendiri. Ya, Pak Po, setelah permasalahan di sekitar pinggang, lutut dan lain sebagainya itu sudah tidak dirasakan lagi. Sekarang masih terus mempraktekkan cara berjalan yang sehat? Ketagihan. Karena apa? Mempraktekkan tuh bangun tidur di samping tempat tidur ya praktek gitu aja. Di mana aja bisa. Nunggu tiket misalnya, kalau nunggu antri ya dipraktekkan di situ. Jadi kebiasaan ya Pak ya? Jadi bukan nanti mungkin bisa dipraktekkan ya. Very simple. Tapi harus mengerti dasar yang benar. Dasar yang benar. Ya, Mas Dani juga seperti itu ya. Jadi ada satu kebiasaan baru yaitu adalah berjalan dengan baik dan benar. Dan ketika cedera juga itu langsung dipraktekkan ya, Mas Dani, apa gimana? Iya, betul. Gitu. Karena reaksinya itu kayaknya kalau kita sering ngelakuin itu, kan kita sendiri sebagai atlet bela diri gitu, kan kita tahu energi kita ya sampai mana gitu. Nah begitu kita ngelakuin itu, energi kita semakin naik gitu, tapi begitu kita nanti bolong beberapa hari, kok agak nggak enak gitu. Jadi jadi kebiasaan gitu. Jadi perubahan itu terasa sendiri di tubuh pada saat memang jalannya tidak benar seperti itu, karena sudah terbiasa dengan jalan sehat ya. Nah ini juga menarik Wiki, kalau kita lihat Pak Mas dan Pak Posta Mas Dani, ada juga yang kadang melihat sol sepatunya suka miring sendiri nih, miring sebelah. Nah ini apakah karena jalannya yang salah atau seperti apa sih? Sekali. Jadi banyak orang kaki kiri dan kaki kanannya cara melangkahnya tidak sama, tekanannya tidak sama, berat tubuhnya semuanya tidak sama. Makanya sol sepatunya tidak sama. Jadi berarti itu salah satu indikator jalannya baik atau tidak gitu ya. Tapi yang sol sepatunya dua-dua sama rata pun tidak menjamin bahwa itu sudah terbaik. Oke. Ini juga apa sebenarnya indikator lainnya mungkin penyebab jadi supaya bisa jalan kita sehat? Apakah mungkin karena beban yang terlalu berat, mungkin yang membawa tas terlalu berat? Itu juga menjadi efeknya, atau karena kita wanita juga menggunakan high heels. Nah ini juga bisa menjadi salah satu. Sebenarnya faktor utama adalah kita biasanya sering terburu-buru.
Kalau kita mau singgah, kita menegangkan tubuh kita, menahan tubuh kita, dan cara berjalan kita sering tidak benar. Oke. Salah ya. Dilihat dari usianya untuk bisa melakukan latihan ini dengan baik gitu ya. Perlu latihan berapa lama sebetulnya? Atau semuanya sama, Pak Irman? Kalau dari usia, asal sudah bisa mengerti instruksi, mengikuti instruksi sudah boleh. Kalau untuk hasil ya biasanya tergantung masalah. Kalau yang tulang, otot dalam kadang-kadang beberapa jam sudah mulai terasa. Tapi kalau organ lebih dalam tentu akan butuh waktu sampai beberapa minggu. Oh, ini yang dirasakan oleh Pak Po juga dan Mas Dhani pada saat pertama kali mencoba dengan jalan sehat ini tidak butuh beberapa lama setelah latihan merasakan itu. Berarti manfaat yang dirasakan juga berbeda-beda seperti itu. Untuk dapat merasakan ya. Oke, baik. Berarti ini kalau dilihat Pak Irman ini keuntungannya juga cukup banyak ya terkait dengan ini. Oke, baik. Kita akan mencari tahu nih Wiki. Kalau dari tadi Pak Po menyuruh kita tuh bagaimana sih cara yang jalan yang benar, coba kita praktekkan seperti apa. Kita akan mempraktekannya usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, kembali di Line Stock. Sudah benar atau belum cara berjalan Anda, gitu ya? Itu pertanyaannya. Saya juga ingin tahu, saya cara berjalannya sudah benar kita apa coba belum? lihat ini Pak Irwan dan Pak Po serta Mas Dhani, ini benar nggak nih? Wiki, coba Wiki yang jalan. Saya akan coba berjalan. Yang diperlukan untuk mendeteksi cara berjalan saya berapa langkah, Pak? 4 langkah boleh. 4 langkah ya, berarti saya akan menghampiri Pak Po, 4 langkah aja. Wiki coba. Saya nggak akan dibuat-buat nih ya, seperti jalan saya sehari-hari, oke. Ya. Sudah benar Balik lagi kah? kali Pak ya? Boleh. Coba sekali lagi. Iya. Saya jadi deg-degan jalannya dilihatin. Berapa peragawan ya berarti? Iya. Gimana Pak Irwan? Gimana? Ya, ada beberapa Mas Wiki ya, tapi yang paling mendasar Mas Wiki itu kakinya terlalu rapat. Kakinya. Kalau kedua kaki terlalu rapat, cenderung waktu kita melangkah, lutut kita akan membuka. Ya. Nah, satu lagi, Mas Wiki itu kakinya melangkah terlalu lebar. Kalau melangkah terlalu lebar, Mas Wiki coba melangkah satu langkah agak lebar. Sebenarnya kita tuh agak menarik kita punya panggul, dan tulang belakang kita pun akan tertarik berputar. Dan itu tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi itu akan memberikan tarikan ataupun yang beban yang berlebihan. Nah, paling bagus kalau melangkah itu maksimal jaraknya ya cuma setengah dari panjang telapak kaki kita rata-rata. Maksimal setengah dari? Ya, kira-kira segini, kira-kira. Jadi dari itu dia Pak Po. Banyak wanita akhirnya melakukan kesalahan dengan jalan karena tidak mau, kalau terbuka kan berarti tidak baik, tidak bagus lah untuk wanita jalan terbuka. Kurang baik. Tapi jadi hingga akhirnya mereka merapatkan kakinya sehingga dia jalan seperti ini atau seperti mau jalan di catwalk seperti itu. Tapi kan kita tahu ya. Itu salah. Ya tidak yang terbaik. Kan kaki kiri kita di kiri panggul, kaki kanan kita di kanan panggul. Nah, terbaik adalah kedua ini cukup lurus ke bawah. Kira-kira. Ya. Jadi kita tidak mau terlalu terbuka, tapi juga tidak bagus kalau terlalu rapat. Baik, kita sekarang mau lihat nih. Ternyata ini ada 6 tahap untuk berjalan yang ini rahasia jalan alami supaya sehat. Kayaknya ini udah siap nih, Mas Dhani udah tegak banget, kayaknya udah bener banget posturnya ya, Wiki ya. Mas Dhani berarti. Mas Dhani boleh dari sini mungkin Wiki ya? Iya boleh. Mas Dhani menghampiri Pak Po ya. Mas Dhani boleh agak maju sedikit. Baik. Oke, sip. Menghampiri Pak Po, kemudian ya mungkin kita akan perlahan ya supaya kita bisa melihat tahapannya. Jadi tahap kunci satunya, Mas Dhani, kunci satunya seperti apa? Nah, jadi kita lihat jarak kaki depan dengan belakang tidak boleh terlalu besar dan tumit dulu. Nah, kalau kita ini cukup benar, tulang belakang kita setiap ruasnya sudah akan dibenarkan oleh tubuh kita sendiri. Kalau sudah benar ini bisa terasa, jadi langsung enak seluruh tulang belakang kita. Ini kunci pertama. Nah, kunci kedua. Ya, nah di sini penyesuaian lebih ke dalam organ-organ tubuh, meridian dan sebagainya. Pompakan gitu. Ya, jadi dengan kita ini istilah kita memompa ya. Nah, ini meridian-meridian dan energinya akan diselaraskan. Kemudian kunci ketiga. Ke belakang, yang belakang yang naik ya.
sebenarnya seluruh tubuh meluncur. Jadi mendorong badan ke depan seperti itu atau tubuhnya yang ke depan. Kedua kaki itu hanya menyeimbangi. Nah, pada saat ini beban badan berada di mana? Di depan. Masih di depan. Beban badan berada di kaki depan. Kiri kanannya tapi di tengah. Kiri kanan di tengah. Ya. Kiri kanan tetap di tengah. Kunci keempat ini seperti apa? Kunci keempat itu adalah membiarkan penyesuaian yang lebih dalam lagi. Jadi saat begini sebenarnya banyak hal yang sedang terjadi pada tubuh kita. Tapi itulah kalau kita biasanya terburu-buru, kita kan lebih mengutamakan sampai ke tujuan. Sebenarnya setiap langkah kita itu banyak hal yang harusnya terjadi pada tubuh kita secara alami. Ini penyesuaian. Ini penyesuaiannya ya? Berarti ini adalah hampir mirip dengan kunci ketiga, tapi sebenarnya kunci keempat adalah penyeimbang atau penyesuaiannya seperti itu. Terjadi di dalam tubuh. Di dalam tubuhnya. Jadi tubuh kita sendiri tidak bergerak. Kunci kelima, Pak Irman, itu juga tidak bergerak, tapi kita melepaskan berat tubuh kita ke bumi. Nah, dengan begitu kita waktu berjalan kurang menggeo. Banyak yang menggeo pinggangnya. Dan kita terhubung dengan ke bumi lebih bagus, jadi energinya lebih. Sebaiknya tidak menggeo jalannya. Kalau kita menggeo, biasanya pinggul kita tuh akan tidak padat. Baik. Oke. Ini sepatu juga mempengaruhi pada saat berjalan. Kalau sepatunya turbinnya terlalu tinggi seperti ini juga tidak terbagus. Tidak. Jadi paling tidak direkomendasikan untuk heels tinggi. Kalau sekali-sekali boleh, tapi kalau untuk sehari-hari Oke, baik. Kunci keenam yang terakhir. Kunci keenam. Ya, itu langkah selanjutnya. Nah, ini sebenarnya sama. Kembali lagi ke kunci pertama. Oke, baik. Coba kita lihat Mas Dani dilanjutkan jalan berikutnya seperti apa sampai 4 langkah berikutnya. Coba Mas Dan dilanjutkan. Oke. Langsung saja sendiri. Oke. Tapi ini kan sengaja diperlambat ya. Kalau seperti jalan biasa sebetulnya ya. Nanti jalan biasa ya begini. Oke. Seperti biasa aja ya. Natural toh. Ini kan dilatih dulu toh. Dilatih ya gini, misal 1 jam cuma gini-gini aja. Itu kan cuma bolak-balik udah terlatih jalannya aja. 1 jam gitu aja. Sebetulnya kalau seharian Pak Irman, misalnya aktivitasnya dari pagi sampai dengan sore, aktivitas di kantor terus melakukan seperti itu nggak apa-apa ya? Apa lebih bagus? Karena kita tahu kalau di kantor kita banyak duduk kan itu sudah dari penelitian jelas tidak bagus bagi kesehatan kita. Kita agak sedikit bergeser, bapak-bapak. Iya. Ini kan kalau kita lihat juga yang tadi dilakukan oleh Pak Po ya. Pak Po biasanya kalau di kantor atau pada saat mungkin sambil menunggu biasanya latihannya kayak apa sih? Gini misalnya pas tunggu dari berdiri begini ya saya gini, saya gini. Ini penyesuaian badan saya ini kan naik semua. Ini kan terasa ada energinya dari bawah ke atas. Gini, enak nunggunya begini aja. Lebih baik nunggu seperti itu ya? Iya dong. Baik, mungkin ini akan saya mulai praktekkan ya. Kita harus mulai mempraktekkan kan. Tapi misalnya kalau latihan 1 jam, Pak Irman, setelah itu bisa jalan sembarangan? Iya. Maksudnya sembarangan otomatis juga akan gini. Karena terbiasa tadi ya. Baik. Baik. Ternyata ini juga salah satu manfaat untuk kesehatan kita. Ternyata kembali lagi hal yang sepele dan sederhana yang kita anggap itu adalah rutinitas biasa, itu juga mempengaruhi kesehatan kita. Pasti. Baik, terima kasih Pak Irman dan juga Pak Po serta Mas Dani telah hadir bersama kami dalam ini. Terus langsung saya tambahin banyak orang-orang yang tua sudah gini, 3 bulan latih jadi begini, cuma umur 80 tahun, 70 tahun, ya. Mana yang gemuk gini, pinggulnya gini, jadi lebih ramping saya lihat sendiri. Berarti benar, tidak ada kata terlambat untuk sehat. Postur tubuhnya saya ingin tanya ini yang paling terakhir. Ketika jalan tidak boleh bungkuk ya? Atau harus tegak? Otomatis akan begini. Otomatis. Ini juga mengatur napas ya? Tidak usah. Jadi otomatis tulang belakang kita dibenarkan, otomatis kita nafasnya malah bisa tembus perut gitu, tanpa latihan. Baik. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak, sukses untuk kita semua. Untuk kesehatan. Karena anak perempuan nanti lebih cantik lebih. Ini juga ini rahasia luar biasa ya, rahasia bentuk tubuh ideal dan indah juga. Baik. Dan pemirsa, sampai di sini juga Lunch Talk, di mana kita akan lanjutkan usai jeda berikut.